Jadi hubungan yang dibangun di atas dasar kasih, seperti Rasul Paulus tadi sampaikan ya, di dalam kitab Roma, itu akan membangun kehidupan kita dari sehari akan menjadi lebih baik. Shalom saudaraku kekasih di dalam Kristus. Kita mulai ibadah online dari GAP Daat pada hari ini. Tema pada hari ini hubungan yang dibangun di atas dasar kasih. Sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh kami memuji-Mu Bapa, kami menyembah-Mu dan kami meninggikan Engkau. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dengan pengurapan yang daripada surga, sehingga firman yang disampaikan tidak akan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan firman-Mu juga sebagai pedang bermata dua. Firman-Mu juga menembus sangat dalam dan firman-Mu mengubahkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, glory haleluya. Amin. Shalom. Saya sudah menyampaikan tadi tema yaitu hubungan yang dibangun di atas dasar kasih. Kita ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ini adalah suatu pesan daripada Rasul Paulus kepada kita supaya kita dalam membina hubungan antar sesama itu bukan berdasarkan materi, tetapi berdasarkan kasih. Kasih yang membangun antar sesama tanpa memandang siapakah dia atau ada apanya dia. Melalui hubungan kasih maka akan memberi rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan terlebih lagi yaitu hubungan pribadi, kehidupan pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak menyukai orang yang congkak, tetapi Tuhan menyukai orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Pertanyaannya, mengapa masih selalu ada orang-orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang keluar dari jalur Tuhan, seperti iri hati, tidak menghargai orang lain, merendahkan orang dan sombong. Sebab kita tidak ada kasih atau kesehatian atau sehati sepikir. Ingat Bapakku yang saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Jadi dari sini dikatakan juga di dalam kitab Amos 3 ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Apa yang mendasari orang-orang percaya tidak sehati sepikir? Yaitu yang pertama, mereka saling memimpin gitu. Dan yang kedua, adanya kepahitan yang tidak diselesaikan. Yang ketiga, tidak adanya rasa syukur dari yang dimiliki. Yang keempat, hidup dalam kepalsuan. 5, melalui karakter yang tidak diubahkan. Saya akan mulai dari hal yang pertama, yaitu poin 1, yaitu karena mereka saling memimpin, yaitu mendahulukan ego, menganggap orang lain kurang pintar, tetapi menganggap diri lebih daripada yang lain. Itulah yang mendasari bahwa tidak ada kasih seperti gitu ya di dalam kehidupan orang-orang percaya seperti gitu. Tidak ada sehati dan sepikir. Dikatakan tadi tidak berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kan tidak mungkin. Jadi segala sesuatu itu harus imbang, saudara yang kasih Tuhan ya. Dikatakan di dalam Matius 23 ayat yang ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
meninggikan. Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat yang keempat, tentang kerendahan hati, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Dikatakan juga di dalam Roma 12 ayat yang 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Jadi dari sini Tuhan menghendaki supaya kita itu bisa mempunyai hubungan yang dibangun dengan dasar kasih. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus mengerti rekanan kita, seperti gitu. Ya, dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 2b sampai 7a, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi saling menghormati, ya, saling menghargai, sehingga punya apa? Sehati sepikir. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang selanjutnya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi supaya kita bisa benar-benar mempunyai hubungan yang dibangun di atas dasar kasih, kita harus sehati, sepikir, ya, sejiwa, satu tujuan. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian, tapi kita memperhatikan kepentingan orang lain. Dan kita menaruh pikiran, perasaan itu bersama-sama, seperti gitu. Dan yang selanjutnya, yaitu poin yang kedua, adanya kepahitan yang tidak terselesaikan. Dalam arti dia tidak bisa mengampuni, sehingga hubungan yang dibangun di atas dasar kasih itu tidak ada. Di dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, seperti gitu ya, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang di sini dikatakan supaya kita ini apa? Jangan ada kepahitan, tapi kita harus kalau mengalami sebuah permasalahan dalam kehidupan, kita langsung datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan dan kita harus diselesaikan, ada rekonsiliasi sesama teman, sehingga apa? Penuh kasih mesra, saling mengampuni, itu benar-benar terjadi. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saudara dan saya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, mengapa hubungan yang dibangun dengan atas dasar kasih itu tidak tercipta? Yang ketiga, tidak ada rasa syukur yang dimiliki. Merasa selalu kurang, dan kurang terus. Tetapi apabila bisa menerima semua keadaan, maka akan dapat berkata, oh terima kasih, seperti dikatakan Mazmur 147 ayat yang ke-7, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Jadi kita mempunyai rasa syukur, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi kita terus berkata, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta
kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Jadi kalau orang yang mempunyai rasa syukur akan terus memuji Tuhan, saudaraku ya. Tapi kalau dia tidak ada rasa syukur, mengatakan kurang terus, maka akan terus berkata semua itu menjadi kurang. Karena apa yang kau perkatakan itu akan menjadi imanmu, ya. Yang keempat, hidup dalam kepalsuan. Kepalsuan yang dimaksud bagaimana? Yaitu pakai topeng. Bagaimana dalam membangun hubungan supaya sehati sepikir? Tidak akan mungkin karena dia hidupnya apa? Pakai topeng, hidupnya palsu, seperti gitu. Kalau hidupnya palsu, tapi dia tidak akan bisa menjadi orang yang terus legowo, ya. Karena apa? Semua ditutupi, ya. Semua ditutupi. Karena apa? Sebuah kebohongan itu akan dikatakan sesuatu yang baik menurut dirinya, supaya dia mendapatkan pujian, supaya bisa dikatakan bahwa dia itu baik, seperti itu. Itulah saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, kita buang semuanya itu. Kalau semua dari hal-hal tadi ya, kita buang mulai dari poin pertama. Karena mau saling memimpin, adanya kepahitan yang tidak terselesaikan, tidak adanya rasa syukur yang dimiliki, hidup selalu dalam kepalsuan, maka hubungan yang dibangun di atas dasar kasih itu tidak ada. Sekarang bagaimana supaya kita bisa membangun hubungan dalam kasih yang sungguh-sungguh, bisa sehati dan sepikir? Ada beberapa tips saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, tidak mencari kesenangan atau keuntungan sendiri. Di dalam Roma 15 ayat 1a dan 2 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangun. Itulah. Jadi kita tidak mencari kesenangan kita sendiri, kita tidak mau disanjung begitu rupa, tapi kita harus menanggung kelemahan yang kuat. Kita harus bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Tentu itu semua itu juga terbatas ya, dan tidak semua dalam arti itu menyenangkan itu enak. Tapi setidaknya kita menghargai orang itu. Apa yang dikatakan kita hargai, itu sudah bagian daripada menyenangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Ada sebuah contoh pribadi Tuhan Yesus, Filipi 2 ayat 5 dan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus mempunyai pikiran dan perasaan yang sama seperti di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus itu rupa Allah, tidak menganggap dirinya mempunyai sebuah kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dari sini apabila Yesus itu dia menganggap bahwa dirinya itu setara dengan Allah dan harus dipertahankan, maka saudara dan saya tidak akan mungkin dapat diselamatkan. Kita akan tetap berkubang di dalam dosa. Kita tidak akan ada penebusan. Tetapi Yesus, dia mau mengosongkan diri. Dia mau menjadi hamba. Untuk siapa? Saudara dan saya. Dia mau mati di kayu salib sebagai sebuah penebusan untuk saudara dan saya. Itulah yang dimaksud daripada firman di sini, supaya kita mempunyai sehati sepikir, kita tidak mempunyai kesenangan sendiri, tetapi kesenangan bersama untuk membangun, untuk saling membangun satu dengan yang lain. Apalagi saudara misalnya sudah hamba-hamba Tuhan gitu ya.
yang dikatakan gelar pendeta. Jangan mempunyai iri hati, jangan mempunyai dengki. Oh dia jemaatnya lebih banyak, oh jemaatku lebih, jangan. Tapi tetap bersyukur bahwa semua itu baik. Semua itu adalah karya Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Jadi kita harus mempunyai kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Poin yang kedua yaitu bagaimana supaya kita mempunyai bisa membangun hubungan sehati sepikir. Yang kedua yaitu saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, kita harus saling mengasihi sebagai saudara. Misalnya ada teman kita yang sakit, kita harus memberikan kasih itu kepadanya. Kita mendoakan, kita mengunjungi seperti gitu ya. Kalau ditelepon, direspon, mungkin ada perlu seperti gitu saudaraku yang kasih. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Seandainya bertemu, tidak melengos, tetapi dengan tersenyum dan kita memberikan kata shalom gitu ya. Itu akan terjadi sebuah komunikasi yang indah ya. Sebuah komunikasi karena saling mendahului untuk memberi hormat dan tidak meninggikan diri. Itu akan sangat indah terjadi sebuah hubungan antar sesama umat Tuhan. Yang ketiga, tips yang ketiga, minta Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus ini jangan dibiarkan diam. Roh Kudus ini izinkan untuk berkarya di dalam hidup kita. Seandainya kita ini melakukan sesuatu ya, sesuatu misalnya kita sedang diajak bicara omong-omong dengan rekan dan kemudian omongannya itu misalnya menjelek-jelekan orang lain. Kita minta Roh Kudus untuk mengendalikan hidup kita tidak terkontaminasi dengan apa yang diceritakan. Tapi kita berdoa, jamah dia Roh Kudus supaya dia hidupnya berubah. Atau jamah Roh Kudus saya supaya saya bisa berkata-kata yang bermanfaat untuk rekan saya. Ini akan membangun saudara ya. Jadi hubungan yang dibangun di atas dasar kasih itu akan terjadi. Karena apa? Kalau Roh Kudus yang mengendalikan saya ataupun teman saya ini tadi, maka terjadi sebuah komunikasi yang indah. Kalau kita menegur dengan emosi, dia akan marah. Tapi kalau kita mengatakan dengan penuh kasih, dengan pimpinan Roh Kudus, saya percaya Tuhan sendiri yang akan melawat sehingga terjadi sebuah perubahan. Dan yang keempat, baca dan renungkan firman Tuhan sampai kita mengalami Kristus sepenuhnya yang berdampak, yaitu pola pikir yang diubahkan ya, sehingga membentuk karakter Kristus di dalam hidup kita. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mempunyai sebuah kehausan akan Tuhan, melakukan sebuah pujian dan penyembahan, terus itu yang akan membuat hidup kita menjadi lebih lagi dekat dan melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki sebuah kerinduan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Yaitu melalui firman-Nya. Melalui firman itu tadi yang akan mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita. Dan yang selanjutnya, baca dan merenungkan firman itu juga akan membawa kita tiba-tiba kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa, tiba-tiba digerakkan kita berdoa untuk si A, si B, si C. Itulah tuntunan daripada firman Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus yang bersemayam di dalam diri kita. Itu yang akan membangun kehidupan kita dari sehari ke sehari menjadi lebih baik.
Yang kelima, karakter yang diubahkan, ya. Jadi melalui karakter yang diubahkan itu yang akan membawa apa? Favor, perkenanan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi lebih baik, kita akan mempunyai sebuah hubungan yang manis bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan sesama. Saya percaya, jadi hubungan yang dibangun di atas dasar kasih seperti Rasul Paulus tadi sampaikan, ya, di dalam kitab Roma, itu akan membangun kehidupan kita dari sehari akan menjadi lebih baik. Ada sebuah pesan di sini dikatakan, inilah rancangan Tuhan yang seutuhnya buat saudara dan saya supaya kita dapat masuk dalam dimensi Tuhan, kita dapat menikmati berkat-berkat-Nya. Binalah, bangunlah hubungan yang manis, ya, hubungan yang indah di atas dasar kasih. Sehingga apa? Kita dapat menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita dan juga bagi bangsa-bangsa, ya. Ada sebuah pujian yang paling saya suka, ya, sebagai penutup dikatakan begini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Jadi anugerah Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita bangun hubungan yang indah melalui kasih. Dan jangan sekali-kali kita membangun di atas dasar yang tidak dikenang Tuhan, yaitu apa? Iri hati, yang kita mau menang sendiri, tapi punyailah hati yang terbuka, hati yang mau mengampuni, hati yang mau merespon orang-orang di sekitar kita dengan penuh kasih, maka akan terjalin sebuah hubungan yang manis, yang terutama dengan Tuhan, yang selanjutnya dengan orang-orang sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk tidak saling iri hati, untuk tidak saling mementingkan diri sendiri, untuk tidak sombong, untuk tidak ego. Tetapi Engkau mengajar supaya kami rendah hati, supaya kami saling mengasihi, supaya kami menghormati sesama kami. Melalui semuanya itu, maka terjadi hubungan yang dibangun di atas dasar kasih, itu akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya dari semuanya yang Tuhan ajarkan, terima kasih Tuhan, untuk kami saling mendahului memberi hormat, untuk kami mengasihi orang-orang, untuk kami selalu saling bertegur sapa, sehingga terjalin hubungan yang manis. Terima kasih Tuhan, kami percaya hubungan yang manis terjadi juga pertama dengan Tuhan dan yang kedua dengan sesama. Dan ini yang akan membangun kehidupan kami untuk mempunyai spirit yang lebih tajam, yang lebih kuat, spirit yang untuk memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami pun juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, glory haleluya. Amin.